Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Sejak pertama kali dirilisnya kartun ini pada tahun 1999, kartun SpongeBob SquarePants pun dapat membius para penontonnya melalui episode Help Wanted. Disiarkan resmi melalui channel bernama Nickelodeon. Namun kalian tahu nggak nih guys, bagaimana sejarah penayangan kartun SpongeBob di negara Indonesia ini? Yang jelas sih kalau penayangan awal kartun SpongeBob di Indonesia bukan melalui channel Nickelodeon ya guys. Sebab untuk penayangan serial kartun SpongeBob SquarePants itu, filmnya disiarkan melalui TV lokal. Nah, kalau kalian mau tahu, TV lokal yang pertama kali menayangkan kartun SpongeBob itu adalah stasiun televisi bernama LaTV. Yang kalau nggak salah, pertama kali nayangin kartun SpongeBob-nya itu di tahun 2002. Tapi sayangnya sekarang channel LaTV sudah berganti nama menjadi TV One. Dan kalian tahu sendiri kan kalau TV One itu programnya rata-rata adalah berita dan politik. Sehabis LaTV berganti nama menjadi TV One, hak penayangan serial kartun SpongeBob dan kartun Nickelodeon lainnya pun diambil alih oleh MNC Group, atau yang lebih tepatnya melalui stasiun Global TV yang sekarang bernama JTV. Jujur dahulu ketika ditayangkan melalui LaTV, adegan pada kartun SpongeBob itu disiarkan sepenuhnya, mulai dari opening, title card, hingga adegan-adegan yang bernyanyi. Dan perlu diingat bahwa itu semua bebas dari adanya sensor ataupun adegan yang dipotong. Tapi entah kenapa sekarang ketika ditayangkan melalui GTV, banyak sekali adegan SpongeBob yang seharusnya itu lucu malah sengaja dipotong ataupun disensor dengan alasan bahwa hal itu merupakan sebuah kekerasan. Kalau ini sih admin nggak tahu ya, apa dari pihak GTV yang sengaja mensensor adegan pada kartun SpongeBob tersebut, atau dari pihak KPI-nya yang menyuruh pihak GTV untuk mensensor adegan SpongeBob yang katanya dianggap sebagai kekerasan. Seperti yang kita tahu, semenjak adanya lembaga KPI, semua kartun yang menampilkan adegan kekerasan ataupun hal yang vulgar itu bakal disensor. Dan perlu kalian tahu bahwa hal itu tidak berlaku bagi kartun SpongeBob saja ya guys. Sebab di kartun Doraemon juga ada kok adegan yang disensor. Kalau di kartun SpongeBob, kalian tahu nggak nih guys, apa saja adegan yang disensor? Penasaran dengan apa saja adegan yang disensornya tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 adegan pada kartun SpongeBob yang sengaja dihapus oleh TV lokal Indonesia. 5. Bikini Sandy disensor. Tidak hanya karakter Shizuka dalam kartun Doraemon saja yang kena sensor, tetapi Sandy pun yang notabene adalah seekor tupai juga dikenai sensor ketika ia sedang memakai pakaian bikini. Ya, seperti yang terjadi dalam episode Someone in the Kitchen with Sandy, yang dimana ketika kostum bulu Sandy dicuri oleh plankton itu kan Sandy sempat telanjang bulat karena tidak ada sehelai pun bulu yang ada di tubuhnya. Nah, anehnya pas adegan Sandy yang keluar dari rumahnya dan pergi mencari kostum bulunya yang hilang, di situ ternyata dalam penayangannya di TV lokal, pakaian bikini yang dikenakan oleh Sandy ini disensor dengan objek yang blur. Dan tidak hanya itu saja adegan yang disensornya, ternyata kostum bulu Sandy yang dicuri oleh plankton ini juga ikut disensor. Padahal kan kostum bulu Sandy tersebut ketika dikendalikan oleh plankton malah terlihat sedikit menyeramkan. Tapi sempat-sempatnya ya hal tersebut sampai disensor oleh pihak TV lokal yang menayangkannya. Tidak diketahui dengan jelas apa alasan pihak TV lokal mensensor adegan ketika Sandy memakai pakaian bikini ini dengan objek yang blur, tapi menurut admin hal tersebut harusnya tidak usah disensor. Ya meskipun penonton dari kartun ini rata-rata adalah anak kecil, tapi mereka itu kan masih polos, belum mengetahui tentang itu semua dan malah fokus menikmati ketika menonton episode ini. Justru dengan adanya objek yang di blur seperti itu, membuat para anak kecil yang menonton episode ini menjadi penasaran. Kenapa pakaian dalamnya Sandy ini di blur, dan bisa saja nanti mereka mencari-cari sendiri tentang hal tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Masa iya sama seekor tupai yang memakai pakaian bikini saja membuat orang yang menontonnya menjadi nafsu dan terangsang? Kalau menurut kalian bagaimana nih guys tentang polemik pakaian bikini Sandy yang disensor ini? 4. Lelucon dewasa dihapus.
Meskipun kartun SpongeBob dibuat sebagai tontonan bagi anak-anak, tetapi kalau kalian mau tahu, ternyata dalam kartun ini juga ada loh guys beberapa lelucon yang menyelipkan humor bersifat dewasa di dalamnya. Ya, sebagai kartun yang bertemakan tentang kultur Amerika Serikat, mungkin lelucon yang bersifat dewasa ini sudah dianggap biasa bagi penonton anak-anak yang tinggal di Amerika Serikat sana. Tapi tentu saja hal tersebut tidak berlaku di Indonesia ya guys, sebab TV lokal Indonesia selalu menghapus adegan SpongeBob yang di dalamnya terdapat lelucon dewasa. Contohnya saja seperti episode Might Love Crustacean, yang dimana adegan ketika SpongeBob, Patrick, dan Tuan Crab yang diam-diam menyelinap ke dalam rumah ibu Tuan Crab untuk mencuri celana dalamnya ini ternyata adegannya dihapus ya guys. Dan bahkan Nickelodeon sendiri yang menyiarkan episode ini pun sekarang mereka membanet episode tersebut dari layanan streamingnya. Lalu juga kalau di TV lokal Indonesia itu ada lagi ketika di dalam episode Your Shoe Untied. Nah, kalau ini sungguh alasan dihapusnya itu sangat tidak jelas. Ya masa adegan SpongeBob ketika sedang menonton TV saja kok dihapus? Mungkin pertanyaan tersebutlah yang sering kalian tanyakan kenapa adegan ini bisa sampai dihapus ya guys. Sebab kalau kalian mau tahu, sebenarnya makna lelucon dari adegan SpongeBob yang sedang menonton TV ini adalah representasi dari seseorang yang sedang menonton Blue Film. Jadi anemon laut yang bergoyang ini diibaratkan sebagai penari striptease dan SpongeBob sangat enjoy ketika menontonnya. Lalu barulah ketika Gary menghampiri SpongeBob, tiba-tiba SpongeBob pun langsung panik dan segera mengganti channel saluran TV-nya. Well, meskipun kedua adegan dari lelucon dewasa tersebut sangat lucu, tapi tetap saja berdasarkan pedoman rating usia penyiaran di Indonesia, sayang sekali kedua adegan tersebut harus dihapus. 3 adegan bernyanyi dihapus. Mungkin kalau kamu adalah fans setia dari kartun SpongeBob dan sudah lama menonton kartun ini sejak dahulu, pastinya kalian tidak asing lagi kan guys dengan adanya adegan bernyanyi dalam kartun ini. Adegan bernyanyinya dalam arti seluruh karakter yang muncul dalam adegan pada episode tersebut sama-sama ikut bernyanyi, entah dalam keadaan yang senang ataupun sedang sedih. Namun sayangnya, untuk penayangan adegan bernyanyi di TV lokal Indonesia ini sampai harus dihapus. Penyebabnya karena hal sepele, yaitu karena durasi kartun SpongeBob yang lama sehingga hal itu bisa memperminim durasi iklan yang mengiringinya. Makanya dengan dihapusnya adegan bernyanyi tersebut dapat memperpanjang durasi iklan selama penayangan kartun SpongeBob. Jangankan adegan bernyanyi, lagu opening SpongeBob saja malah sekarang sudah dihapuskan dan diganti menjadi langsung masuk ke ceritanya tanpa adanya opening ataupun title card. Masa iya dengan adanya iklan yang berdurasi panjang, pihak TV lokal sampai rela untuk memotong adegan bernyanyi pada kartun SpongeBob yang durasinya hanya beberapa detik saja? Well, kalau menurut admin sih adanya adegan bernyanyi yang harus dihapus ini malah berdampak bagi ketidakpuasan kita saat menontonnya. Kalau menurut kalian gimana nih guys? 2 adegan kekerasan disensor. Memang pada awalnya, kartun SpongeBob ini sangat menjual dari segi penggambaran karakternya yang lucu dan sangat friendly. Tapi kok semakin kesini, banyak adegan pada kartun SpongeBob yang tiba-tiba menampilkan adegan kekerasan yang sangat sadis. Sehingga hal tersebut sampai harus disensor oleh pihak TV lokal yang menyiarkan tontonan kartun SpongeBob di Indonesia ini. Entah itu bentuk penyensorannya dalam bentuk filter hitam putih, objek yang di-blur, atau adegan yang di-cut. Ya contohnya saja seperti yang terjadi dalam episode No Win Is Allowed, adegan di mana Patrick yang berpura-pura sedang dipukuli oleh SpongeBob ini disensor oleh filter hitam putih. Lalu ada juga adegan ketika Tuan Crab ketiban jangkar dalam episode Squid Day Off yang tiba-tiba langsung di-cut. Serta di adegan SpongeBob yang dengan sengaja menginjak mata Ted Little Strangler dengan sepatu durinya di episode SpongeBob Meet the Strangler pun juga ikut sama di-cut. Well, kayaknya sih masih banyak lagi ya guys adegan kekerasan lainnya yang sengaja disensor oleh pihak TV lokal yang menayangkan kartun ini. Ya karena hal tersebut sih tentu saja balik lagi sesuai dengan pedoman penyiaran yang sudah ditetapkan oleh KPI. Jadi sayangnya adegan kekerasan dalam kartun SpongeBob tersebut yang seharusnya itu lucu, tetapi ini malah seketika menjadi hilang dan terasa ada sesuatu yang kurang ketika menonton episode tersebut. 1. Adegan yang mirip tragedi G30S dihapus.
Kalau ini sih admin nggak tahu ya, apakah pihak Nickelodeon itu sengaja mengambil referensi dari kejadian G30 SPKI ini, atau itu semua hanyalah sebuah kebetulan saja yang disadari oleh fans akan kemiripannya. Sebab dalam episode The Inmates of Summer, yang menampilkan adegan di mana SpongeBob dan Patrick disuruh untuk masuk ke dalam sebuah lubang galian layaknya sumur, lalu direndam dengan makanan cam ini banyak dikaitkan oleh para fans sebagai referensi dari kejadian G30 SPKI. Seperti yang kita tahu dan sudah dijelaskan dalam sejarah, bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 ini diperingati sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat yang sedang menjabat kala itu. Nah, jasad dari ketujuh jenderal ini dibuang begitu saja oleh PKI di dalam sebuah sumur yang bernama Lubang Buaya. Dan ketujuh jenderal yang telah gugur dalam tragedi ini pun saat ini kita kenal sebagai 7 pahlawan revolusi. Oleh sebab itulah adegan di mana SpongeBob dan Patrick ketika di dalam lubang galian seperti sumur ini sengaja dihapus oleh pihak TV lokal karena mirip seperti kejadian G30 SPKI. Selain itu, ternyata di situ juga ada sosok berupa kerangka tengkorak yang mendiami lubang galian tersebut. Hal ini mungkin malah semakin bertambah mirip dengan kejadian G30 SPKI, sebab bisa saja pihak yang menghapus adegan ini menganggap bahwa kerangka tengkorak yang tergeletak di dalam lubang galian tersebut diibaratkan sebagai jasad dari para jenderal pahlawan revolusi yang gugur dalam kejadian G30 SPKI ini. Well, yang jelas sih untuk detail lengkap penyebab kenapa adegan ini bisa dihapus sampai saat ini admin belum tahu ya guys. Apakah adegan ini mirip seperti kejadian G30 SPKI atau hanya sebuah kebetulan saja? Kalau menurut kalian gimana nih guys pendapatmu tentang adegan pada kartun SpongeBob yang mirip seperti tragedi G30 SPKI ini? Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 adegan pada kartun SpongeBob yang sengaja dihapus oleh TV lokal Indonesia. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys adegan pada kartun SpongeBob lainnya yang sengaja dihapus oleh TV lokal. Mungkin kalau kalian tahu apa saja adegannya, bisa komentar di bawah ya guys, agar nantinya akan admin buatkan part 2-nya untuk konten ini. Karena jujur aja, kayaknya admin sudah lama nggak nonton kartun SpongeBob melalui TV lokal Indonesia. Rata-rata admin sih nonton SpongeBob-nya itu dubbing bahasa Inggris yang disiarkan langsung oleh Nickelodeon. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBob untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.